Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai pewarisan sifat. Ini adalah peta konsep tentang pewarisan sifat, di mana di video ini materi yang akan kita bahas yaitu mencakup tentang materi genetik, di mana materi genetik ini terdiri dari dua, yaitu kromosom, DNA, dan juga RNA. Kemudian ada hukum pewarisan sifat. Di hukum pewarisan sifat ini kita akan mencoba menyilangkan atau mengawinkan individu secara monohibrid maupun dihibrid. Kemudian ada pewarisan sifat yang diturunkan ke keturunannya beserta kelainan-kelainannya. Oke, langsung kita bahas saja. Makhluk hidup akan langsung kita bahas aja. Yang pertama mengenai materi genetik. Seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup itu akan mewariskan sifat ke keturunannya. Contohnya orang tua kalian itu ada yang memiliki mata sipit. Kemudian sifat mata sipit tersebut nantinya akan diturunkan ke anak-anaknya, baik itu ke kamu, ke kakak kamu, ataupun ke adik kamu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Seorang ayah ini, sang ayah memiliki rambut berwarna hitam. Kemudian rambut warna hitamnya diturunkan ke anaknya. Ya, anaknya ini yang laki-laki juga sama memiliki rambut berwarna hitam. Kemudian sang ibu memiliki rambut berwarna coklat. Kemudian rambut yang berwarna coklat ini diturunkan ke anak perempuannya. Kemudian kalau kita lihat selain dari rambut juga dari warna kulit, sang ayah memiliki warna kulit yang cenderung putih. Kemudian warna ini diturunkan ke anak-anaknya. Pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel, yaitu DNA dan RNA. Jadi, seperti yang kita ketahui, dalam tubuh kita itu kan ada sel. Di dalam sel ada inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada yang namanya kromosom. Di dalam kromosom ternyata terdiri dari komponen-komponen, yaitu terdiri dari DNA. DNA inilah yang berperan dalam pewarisan sifat yang tadi. Kenapa? Karena DNA merupakan pembawa materi genetik. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Ini merupakan satu kromosom, di mana kromosom ini di dalamnya terdiri dari kromatin. Kromatin merupakan pilinan benang kusut ya yang menggumpal, dan di dalam kromatin ini ada yang namanya histon. Dalam histon ini nih yang panjang ini, untayan panjang ini yang namanya DNA, yang membawa materi-materi genetik. Sekarang kita pelajari DNA lebih jauh lagi. Jadi DNA itu merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid, di mana DNA merupakan penyusun gen. Jadi gen yang kita ketahui tersusun atas DNA. Letaknya di mana? Letak DNA terletak di kromosom. Strukturnya seperti apa? Struktur DNA ini rantai ganda berpilin. Jadi rantainya ada 2 dan berpilin atau melingkar. Seperti ini gambarnya. Nah, ini rantai ganda itu kan 2 berarti ya. Ini 1 rantai yang berpilin, yang 1, dan ini yang kedua. Nah, ya. Jadi struktur DNA itu rantai ganda berpilin atau biasa dikenal juga dengan istilah double helix. Lalu komponen DNA terdiri dari polinukleotida.
poli itu kan banyak ya. Jadi DNA terdiri dari banyak nukleotida, bisa ratusan bahkan jutaan nukleotida. Lalu nukleotida itu apa sih? Satu nukleotida, kalau kita lihat, ternyata dalam satu nukleotida itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada fosfat, ada gula deoksiribosa, dan yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen ada 2 kelompok, ada purin dan ada pirimidin. Ya. Purin ada 2, ada adenin yang disimbolkan dengan A dan ada guanin yang disimbolkan dengan G. Kemudian yang kedua ada pirimidin. Pirimidin juga ada 2, ada timin yang disimbolkan dengan T dan ada sitosin yang disimbolkan dengan huruf C. Kalau digambar susunan kimianya, nukleotida itu seperti ini. Jadi nukleotida ini berikatan. Yang bulat ini merupakan fosfat, di mana fosfat berikatan dengan gula deoksiribosa yang bentuknya segi 5. Kemudian gula deoksiribosa ini berikatan dengan basa nitrogen, ya, yang disimbolkan dengan B. Basa nitrogen ini diwakilkan oleh salah satu yang 4 yang tadi, bisa adenin, guanin, timin, atau sitosin. Kalau di sini diwakilkan oleh adenin, berarti simbolnya A. Kalau diwakilkan oleh guanin, berarti simbolnya G, dan seterusnya. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa DNA itu terdiri dari polinukleotida, terdiri dari banyak nukleotida. Ini ikatan kimia nukleotida, satu nukleotida. Ya. Fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen ini satu nukleotida. Sedangkan DNA terdiri dari banyak nukleotida. Seperti apa? Nah, seperti ini. Ya. Jadi, masing-masing nukleotida akan berikatan dengan nukleotida yang lain. Seperti dari gambar, coba perhatikan gambarnya. Yang bulat ini fosfat, kemudian yang bentuknya segi 5 itu gula deoksiribosa, dan yang ini adalah basa nitrogen yang diwakilkan oleh C. Ya. Nukleotida ini akan berikatan dengan nukleotida yang lain. Bagaimana berikatannya? Basa nitrogen ini kan diwakilkan oleh C. C atau sitosin akan selalu berikatan dengan G atau guanin. Ya. Jadi C pasangannya itu selalu dengan G, ikatannya dengan G. Kemudian di sini ada A. A itu kan adenin. Adenin pasangannya adalah timin. Ya. Jadi pasangan-pasangan ini tidak boleh tertukar. Harus selalu seperti ini. C dengan G, A dengan T, terus G dengan C, ya ini kebalikannya, T dengan A. Terus seperti itu. Kemudian nukleotida ini kalau sudah berikatan akan membentuk tangga DNA. Induk tangganya atau ibu tangganya yang sebelah kiri ini terdiri dari fosfat dan yang sebelah kanan ini yang sebelah kiri ini terdiri dari gula dan yang sebelah kanan terdiri dari fosfat. Dan anak tangganya terdiri dari basa-basa nitrogen yang sudah berpasangan. Ya. Sitosin pasangannya dengan guanin, adenin pasangannya dengan timin, begitupun sebaliknya. Kemudian tangga DNA ini akan berpilin membentuk untai ganda yang double helix. Ya, ini adalah untai ganda atau rantai ganda dari DNA, pilinan dari DNA. Kemudian ada RNA. RNA itu singkatan dari ribonukleis acid, di mana RNA ini membawa materi genetik pada virus, hanya pada virus, tidak pada makhluk lain. Kalau manusia, hewan,
dan tumbuhan pembawa materi genetiknya DNA, tapi kalau khusus virus pembawa materi genetiknya itu RNA. RNA ini selain berperan dalam pembawa materi genetik juga berperan dalam sintesis protein. Struktur RNA rantai tunggal, berbeda dengan DNA. Kalau DNA itu rantainya ganda, kalau RNA rantainya tunggal. Komponennya terdiri dari polinukleotida atau banyak nukleotida. Nukleotidanya juga sama, tersusun dari fosfat, ini bukan gula deoksiribosa ya, tapi gulanya ribosa. Dan juga terdiri dari basa nitrogen. Basa nitrogennya terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya terdiri dari adenin dan guanin. Dan pirimidinnya, nah ini yang berbeda. Pirimidin pada RNA terdiri dari urasil dan sitosin. Jadi jelas ya perbedaan DNA dengan RNA. Yang pertama dari gulanya. Kalau DNA gulanya itu deoksiribosa, sedangkan kalau RNA gulanya ribosa. Ini salah ya, maksudnya adalah ribosa. Kemudian basa nitrogennya yang pirimidin, kalau pada RNA itu urasil, ya urasil, sitosin, adenin, guanin. Tapi kalau pada DNA adenin, guanin, timin, dan sitosin. Berbedanya antara urasil dengan timin aja. Ikatan nukleotidanya sama, ini fosfat, gula ribosa, dan ini basa nitrogen, di mana basa nitrogennya diwakilkan oleh salah satu keempat yang tadi. Nah, ini gambar RNA lebih jelasnya. Rantainya tunggal, tidak ganda. Selanjutnya masuk ke materi kromosom. Kromosom merupakan pembawa informasi genetik. Komponen kromosom yaitu DNA dan protein histon. Kromosom itu ada dua, ada autosom yang simbolnya A besar, dan ada gonosom yang simbolnya X atau Y. Autosom itu merupakan kromosom sel tubuh, sedangkan gonosom merupakan kromosom sel kelamin. Sel kelamin itu kan ada dua, ada ovum dan ada sperma. Jadi gonosom ini merupakan kromosom yang hanya ada di ovum dan sperma. Kemudian kalau autosom sifatnya diploid. Maksud dari diploid itu adalah berpasangan. Sedangkan gonosom sifatnya haploid atau tidak berpasangan. Jumlah dari autosom ada 23 pasang. Terdiri dari, kalau perempuan terdiri dari 22 AA plus XX. Maksud AA di sini diploid ya. A-nya itu autosom. Dan kenapa A-nya 2? Karena berpasangan atau diploid. Plus XX. Jadi kromosom yang ke-23-nya ini adalah XX. Sedangkan pada pria kromosomnya ada 22 AA plus XY. Jadi totalnya masing-masing ada 23 pasang atau 46 buah. Sedangkan pada gonosom hanya ada 23 buah. Ya, bukan 23 pasang tapi 23 buah. Kenapa? Karena gonosom ini sifatnya haploid atau tidak berpasangan. Pada sel ovum atau sel telur, gonosomnya terdiri dari 22A plus X, sedangkan pada sperma 22A plus X atau 22A plus Y. Kenapa kok yang sel sperma ini ada dua, ada X dan Y? Nah, X dan Y ini yang membedakan atau yang menentukan nantinya keturunannya itu perempuan atau laki-laki. Seperti yang kita ketahui, kalau sperma ini nanti akan bertemu dengan ovum, yaitu atau disebut juga dengan terjadinya fertilisasi. Kalau sel sperma yang 22A plus X yang ujungnya X bertemu dengan sel telur yang X ini, maka nantinya akan dihasilkan keturunan yang
sifatnya atau jenis kelaminnya perempuan. Karena ini nanti jadinya ketika ini bergabung, ya, 22A plus X dan 22A plus X jadinya kan ini 22AA plus XX. Sedangkan kalau saat fertilisasi spermanya ini memiliki kromosom 22A plus Y, ya, maka yang akan terbentuk adalah jenis kelamin pria. Ya, ini X, ini Y. Sama dengan ini ya, 22AA plus XY. Untuk lebih jelasnya, ini ada gambarnya. Jadi ini ada gambar kromosom pada pria, ini gambar kromosom pada wanita, ini gambar kromosom pada sel ovum, dan ini gambar kromosom pada sel sperma. Pada pria dan wanita, kromosomnya berpasangan. Kromosom nomor 1 sampai nomor 23 ini berpasangan ya. Nih nomor 1 ini ada 21, 2, nomor 2 juga ada 2 berpasangan. Sampai ke nomor 22. Yang kromosom nomor 23 kalau pada pria kromosomnya XY, sedangkan pada wanita kromosomnya XX. Nah, jadi ini kalau di total atau di jumlah ada 23 pasang atau ada 46 buah. Sedangkan untuk kromosom pada sel ovum dan sel sperma dari nomor 1 sampai nomor 23 sifatnya haploid atau tidak berpasangan. Ya, ini nomor 1 dia cuma 1, nomor 2 cuma 2, 3 cuma nomor 2 cuma 1, nomor 3 juga 1, 4 juga 1, dan seterusnya sampai ke nomor 23. Yang membedakannya, kalau pada sel ovum, di sini kromosomnya X, sedangkan pada sel sperma X atau Y. Ya, sel sperma sama sel ovum nantinya akan fertilisasi. Kalau sel spermanya X ketemu dengan X, berarti akan jenis kelaminnya jadi wanita. Kalau yang Y ketemu dengan X, berarti jadinya pria. Untuk materi pewarisan sifat sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.